Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ainun Nurani. Di sini saya akan seperti biasa menjelaskan hasil jurnal refleksi saya terhadap mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada seminar pendidikan profesi guru. Langsung saja saya akan menjelaskan review saya selama mempelajari mata kuliah ini. Nah, pengalaman yang dirasakan saya selama mengikuti mata kuliah ini yaitu mengingatkan saya pada salah satu mata kuliah yang pernah diamput pada jenjang S1 lalu karena terdapat beberapa topik yang pernah dibahas pada tahun-tahun S1. Namun terdapat pula perbedaan topik yang dibahas sehingga topik-topik yang pernah saya pelajari diuraikan di slide berikutnya. Nah, topik pertama yaitu tentang teori belajar dan motivasi belajar anak. Di sini saya belajar tentang teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif sosial, dan teori belajar konstruktivis, serta belajar tentang motivasi belajar peserta didik. Selain itu, saya juga mempelajari tentang paradigma personal peserta didik dengan dibagi dua yaitu fixed mindset dan growth mindset. Kemudian pada topik kedua dengan judul besar teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial, dan sosial konteks. Di sini saya belajar mengenai teori perkembangan kognitif dan bahasa, teori perkembangan sosial emosional, dan teori perkembangan sosial konteks. Dan di topik yang ketiga, yaitu tentang profiling peserta didik. Saya mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pengamatan yang baik pada peserta didik, aspek-aspek apa saja yang harus diamati, serta menuliskan hasil pengamatan dengan baik sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian pada topik selanjutnya yaitu tentang kerangka strategi. Di sini saya mempelajari mengenai strategi-strategi yang tepat guna dapat mendorong para peserta didik mencapai kualitas yang terbaik. Topik ini membahas beberapa hal seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang responsif kultur, dan pembelajaran sesuai level. Kemudian pada topik yang kelima, yaitu tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau biasa disebut dengan asesmen. Di sini saya belajar tentang cara untuk melakukan pemetaan terhadap pemahaman peserta didik. Di topik ini lebih kepada membahas mengenai fungsi dari asesmen, tujuan asesmen, serta jenis asesmen dalam setting pendidikan. Kemudian pada topik yang keenam, yaitu tentang lesson planning atau RPP, bagaimana penyusunan bagaimana evaluasinya, dan bagaimana refleksinya. Di sini saya mempelajari tentang unsur-unsur yang perlu ada ketika penyusunan lesson plan. Bagaimana mengevaluasi pembelajaran dan merefleksikannya guna menciptakan pembelajaran yang lebih baik di masa yang mendatang. Nah, refleksi pengalaman belajar yang dipilih yang menurut saya penting yaitu pada topik 3 tentang profiling peserta didik. Namun sebenarnya dan sejujurnya bahwa di mata kuliah ini semua topik itu sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain. Namun jika disuruh untuk memilih, saya memilih untuk topik 3 tentang profiling peserta didik. Mengapa topik 3? Karena dengan alasan bahwa profiling peserta didik merupakan proses untuk mengetahui gambaran peserta didik dalam satu kelas. Profiling peserta didik juga penting untuk dilakukan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Profiling peserta didik dapat membantu seorang guru dalam melakukan pengelolaan kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik jika guru berhasil memetakan kondisi peserta didik. Nah, bagaimana saya belajar pada topik ini? Seperti biasa menggunakan alur Merdeka Belajar yang merupakan sebuah akronim. Yang pertama yaitu alur atau tahap mulai dari diri. Pada tahap mulai dari diri, di sini saya diajak untuk membongkar suatu kasus seorang guru yang mengalami hambatan pada saat memberikan pengajaran pada peserta didiknya. Tahap ini adalah sebagai pemantik bagi saya sebelum mempelajari tentang profiling peserta didik. Kemudian pada tahap eksplorasi konsep,
Pada tahap pertama ini, saya diarahkan untuk mempelajari tentang profil peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas dan seberapa jauh mengenal mereka. Hal ini akan membantu saya sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila saya berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas. Selanjutnya, pada ruang kolaborasi, di sini saya diberi kesempatan untuk melengkapi tugas pada topik sebelumnya, yaitu tentang panduan observasi yang saya buat sendiri dan mengisi lembar observasinya itu tersendiri. Kemudian pada tahap demonstrasi kontekstual, pada tahap ini saya diarahkan untuk mempresentasikan hasil penyusunan panduan observasi yang telah berhasil saya buat sebelumnya. Selain itu, saya juga diberikan tugas untuk mengunggah laporan hasil observasi dengan menggunakan panduan observasi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada tahap elaborasi, di sini saya diarahkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep yang masih belum saya pahami. Pertanyaan ini didiskusikan dengan rekan satu kelas maupun dosen pada kemudian hari. Kemudian pada koneksi antar materi, di sini saya menyusun tentang profiling demografi peserta didik yang informatif sesuai dengan apa yang telah dipelajari pada topik ini. Kemudian pada tahap aksi nyata, di sini saya membuat rencana aksi nyata mengenai strategi pembelajaran di kelas dengan mata pelajaran matematika berdasarkan profiling yang telah saya buat. Nah, bagaimana strategi belajarnya? Ya, tentunya bervariatif, mulai dari belajar mandiri atau asinkronus, belajar melalui daring maupun luring, atau tatap muka di kelas bersama dosen pengampu, serta belajar dengan rekan satu kelompok secara bersama-sama mendiskusikan topik profiling peserta didik. Selain itu, saya juga turut serta terjun ke lapangan untuk mengambil data yang diperlukan. Nah, adapun artefak-artefak pembelajaran yang sudah saya kumpulkan sesuai dengan tahapan alur Merdeka Belajar, dimulai dari diri, saya membuat artefak pembelajaran berupa tulisan mengenai respon saya terhadap kasus yang perlu dipecahkan. Menurut saya, penugasan pertama ini cukup berguna untuk merefleksikan pengetahuan tentang profiling peserta didik. Kemudian pada ruang kolaborasi, di sini saya membuat artefak pembelajaran berbentuk panduan observasi yang telah selesai saya susun. Artefak ini menurut saya cukup dapat membuat saya belajar akan penyusunan panduan observasi untuk nantinya digunakan di sekolah sesuai dengan teori-teori profiling peserta didik. Sedangkan pada demonstrasi kontekstual, artefak yang saya buat yaitu berupa video yang berisi tentang penjelasan saya terhadap panduan observasi yang telah saya buat sebelumnya. Link Google Drive tempat penyimpanan video penjelasan tersebut nanti saya akan sajikan pada slide berikutnya atau pada dokumen yang jurnal refleksinya. Nah, selain itu di tahap ini juga di tahap demonstrasi kontekstual, saya ditugaskan untuk mengunggah artefak berupa laporan observasi yang datanya telah berhasil dikumpulkan dan dengan menggunakan panduan observasi yang sebelumnya saya buat. Kemudian pada tahap elaborasi pemahaman, di sini saya membuat artefak pembelajarannya berhasil yaitu berupa daftar pertanyaan yang memuat ketidaktahuan saya terhadap konsep yang telah dipelajari. Artefak ini berguna bagi mahasiswa untuk menyampaikan apa saja yang belum dipahami selama mengikuti pembelajaran profiling peserta didik. Kemudian pada koneksi antar materi, saya membuat artefak pembelajarannya berbentuk tampilan PowerPoint atau tentang profiling demografi peserta didik yang informatif. Nah, pemilihan PowerPoint ini menurut saya sangat efektif untuk menggambarkan apa yang akan disampaikan kepada penyimak. Dan terakhir pada aksi nyata, di sini saya membuat susunan strategi pembelajaran yang sederhana berisi tentang bagaimana mengimplementasikan konsep materi profiling peserta didik ketika di kelas. Nah, link akses kesimpulan artefak pembelajaran yang saya buat akan saya lampirkan. Kemudian yang terakhir, pembelajaran bermakna apa yang sudah saya peroleh dari mempelajari mata kuliah ini.
antara lain yaitu guru perlu melakukan perencanaan pembelajaran secara mandiri, terkait melakukan profiling peserta didik dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai yang didapatkan pada saat pengambilan dan data profil peserta didik. Guru perlu memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam agar guru dapat memberikan solusi dari permasalahannya. Perkembangan eh, dunia pendidikan yang semakin berubah menuntut seorang guru untuk memahami dan peka terhadap permasalahan peserta didiknya. Guru perlu menyusun panduan observasi terkait profiling peserta didik karena guru harus mengetahui kondisi setiap peserta didiknya. Sekian dari saya. Ini adalah kumpulan artefak pembelajaran yang sudah saya kumpulkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.